Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Judul buku, Islam and the Destiny of Man, karya Charles Le Gay Eaton. Tahun pertama terbit, 1985. Buku ini telah dicetak ulang beberapa kali karena pengaruhnya yang besar, terutama di kalangan pembaca barat, yang mencari pemahaman mendalam tentang Islam dari sudut pandang spiritual dan eksistensial. Charles Le Gay Eaton, seorang mualaf dan diplomat Inggris, dikenal karena gayanya yang reflektif, filosofis, dan penuh kebijaksanaan. Mari kita simak pembahasannya. Prolog. Pertanyaan yang tak pernah mati di setiap zaman, di setiap sudut dunia. Manusia selalu bertanya, siapa aku? Dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Dan dalam hiruk-pikuk modernitas, dalam bangunan tinggi dan kereta cepat, dalam gemuruh media sosial dan gelombang teknologi, pertanyaan itu tetap membayang. Tak pernah benar-benar pergi, hanya dibungkam oleh kesibukan. Islam and the Destiny of Man adalah buku yang tak hanya menjawab, tetapi mengguncang kembali pertanyaan itu. Charles Le Gay Eaton, seorang diplomat Inggris yang memeluk Islam, menulis bukan sebagai seorang ulama atau teolog, ia menulis sebagai pencari, sebagai manusia biasa yang akhirnya menemukan rumah spiritual dalam Islam. Buku ini bukan sekadar tentang Islam, ini adalah tentang manusia, tentang kita, tentang takdir yang menanti, dan jalan menuju cahaya. Bagian 1. Sebuah jalan pulang Charles. Le Gay Eaton tumbuh dalam dunia modern, rasional, skeptis, dan seringkali sinis. Ia mengenyam pendidikan tinggi, memahami filsafat barat, dan mengamati kehidupan dari balik kaca diplomasi. Tapi semua pengetahuan itu tidak membuatnya damai. Sebaliknya, ia merasa tercerai dari sesuatu yang sejati. Seperti sedang mendengar simfoni kehidupan, tapi kehilangan nadanya. Ia bertanya, mengapa hidup terasa hampa walau serba cukup? Mengapa manusia bisa begitu maju dalam sains, tapi begitu kosong dalam makna? Pertanyaan-pertanyaan itu membawanya pada perjalanan panjang. Ia menelusuri tradisi mistik, membaca kitab-kitab kuno, dan akhirnya menemukan Islam. Tapi bukan Islam dalam bentuk yang sering disederhanakan oleh berita atau politik. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia menemukan wajah Islam yang dalam, yang spiritual, simbolik, dan menyatu dengan harmoni alam semesta. Bagian 2. Islam sebagai taman simbol bagi Eaton. Islam bukan sekadar hukum atau ritual. Islam adalah struktur simbolis yang menghubungkan manusia dengan yang ilahi. Dalam arsitekturnya, dalam seninya, dalam puisinya, semuanya adalah jalan pulang menuju Tuhan. Islam mengajarkan bahwa dunia ini adalah cermin. Apa yang terlihat di luar mencerminkan apa yang ada di dalam. Setiap hukum bukan sekadar aturan, tapi bentuk pelatihan jiwa. Setiap doa bukan hanya ucapan, tetapi gerakan batin menuju kesadaran lebih tinggi. Eaton menggambarkan Islam seperti taman tertata yang tidak membelenggu. Kebebasan, tapi mengarahkan perjalanan. Dunia modern, katanya, telah kehilangan rasa arah. Tapi Islam, dengan kesadarannya yang berpusat pada Tuhan, memberikan kompas dalam kekacauan. Bagian 3, keretakan dunia modernitas menjanjikan kebebasan, kata Eaton. Tapi kebebasan itu sering kali tanpa arah, tanpa makna. Ia membandingkan dunia modern seperti kapal megah tanpa nakhoda, cepat dan canggih, tapi tak tahu ke mana berlayar. Dalam bukunya, Eaton mengkritik bagaimana manusia moden telah memisahkan diri dari yang suci. Agama dipinggirkan,
Tradisi ditertawakan dan spiritualitas direduksi menjadi pilihan gaya hidup. Tapi akibatnya kita kehilangan jati diri. Kita tidak lagi tahu apa artinya menjadi manusia. Kita menjadi asing bagi diri sendiri. Bagian 4. Islam sebagai jawaban. Spiritualitas universal ketika Charles Le Gai Eaton menyebut Islam sebagai jawaban spiritualitas universal. Ia tidak bicara tentang doktrin semata. Ia tidak menawarkan Islam sebagai slogan, sebagai identitas kelompok, atau sebagai simbol perlawanan budaya semata. Ia menawarkan Islam dalam bentuknya yang paling hakiki, sebagai jalan hidup yang menjawab kebutuhan terdalam jiwa manusia. Spiritualitas, kata Eaton, bukanlah hal eksklusif yang hanya dimiliki para sufi atau pertapa. Setiap manusia, bahkan yang mengaku ateis sekalipun, memiliki kerinduan akan makna, akan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itu adalah fitrah, kodrat bawaan manusia yang ditiupkan oleh Sang Pencipta, dan Islam datang bukan untuk menindas fitrah itu, melainkan untuk membimbingnya. Islam tidak mematikan pertanyaan-pertanyaan besar dalam jiwa manusia. Ia justru merangkul dan menyusunnya dalam kosmologi yang agung. Kosmologi yang menjelaskan bukan hanya apa dan bagaimana, tapi mengapa. Eaton melihat Islam sebagai sistem yang utuh. Ia memberi manusia arah, kiblat, memberi kerangka etis dalam tindakan, syariah, memberi kedalaman dalam pengalaman batin, tasawuf, dan memberikan struktur metafisik yang rasional namun puitis. Tidak ada bagian kehidupan yang terputus dari yang ilahi. Bahkan makan, tidur, bekerja, mencintai, dan berdoa, semuanya dapat menjadi ekspresi dari hubungan dengan Tuhan. Islam, menurut Eaton, adalah agama keseimbangan. Ia tidak memisahkan antara tubuh dan ruh, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Berbeda dengan Barat modern yang kerap terjebak dalam dikotomi antara agama dan sains, antara iman dan rasio. Islam mengintegrasikan semuanya dalam tauhid, dalam kesatuan yang menyeluruh. Dalam buku ini, Eaton mengajak pembaca Barat untuk melihat Islam bukan dengan kacamata politis atau historis semata, tapi dengan mata jiwa. Ia menjelaskan bagaimana Islam sejak awalnya telah menjadi peradaban yang hidup, yang menghasilkan filsafat, seni, matematika, puisi, dan bahkan etika pemerintahan, semuanya mengalir dari sumber spiritual yang sama. Keyakinan bahwa Allah adalah satu dan bahwa kehidupan ini adalah tempat ujian serta persiapan menuju kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, Islam bukan hanya menawarkan kebenaran yang abstrak, tapi juga jalan untuk sampai padanya. Jalan yang bernama syariah, bukan semata-mata hukum, tetapi jalan menuju kebaikan, menuju keteraturan kosmik, menuju jiwa yang damai. Islam adalah agama yang turun bukan untuk satu kaum, tapi untuk manusia secara keseluruhan. Itu sebabnya ajarannya begitu kontekstual sekaligus universal. Ia bisa hidup di padang pasir Arab, di istana Andalusia, di pegunungan Kaukasus, hingga di kampus-kampus Eropa dan kota-kota Amerika. Bagi Eaton, inilah kekuatan Islam. Kemampuannya menyatu dengan budaya lokal, sambil tetap menjaga inti spiritualitasnya yang abadi. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia menulis bahwa Islam tidak bersaing dengan tradisi spiritual lainnya. Ia tidak datang untuk menghapus, tetapi untuk melengkapi. Eaton bahkan mengutip bahwa dalam Islam ada pengakuan atas para nabi terdahulu, Ibrahim, Musa, Isa, dan bahwa wahyu adalah mata rantai yang berkelanjutan. Ini menunjukkan inklusivitas spiritual Islam, bukan dalam bentuk kompromi, tetapi dalam bentuk pengakuan akan kebenaran universal yang pernah disampaikan dalam berbagai bahasa dan wajah. Dan di akhir refleksi panjangnya, Eaton meyakini bahwa Islam
bukan hanya jawaban atas krisis iman di dunia barat, tapi juga pelita bagi manusia modern secara umum yang tersesat dalam dunia yang serba cepat, dangkal, dan materialistis. Dalam Islam, ia menemukan kembali rasa hormat pada waktu, pada keheningan, pada doa yang dijalani bukan sebagai kewajiban kaku, tetapi sebagai napas yang menghidupkan ruh. Charles Legai Eaton tak menawarkan Islam sebagai satu-satunya kebenaran yang harus dimenangkan. Ia tidak berdakwah dengan suara keras. Ia menulis seperti seorang sahabat yang membisikkan kebenaran yang ia temukan, perlahan, lembut, namun dalam. Dan dalam lembar demi lembar buku ini, kita tidak hanya membaca tentang Islam, kita mendengarnya bergema dalam diri sendiri. Bagian 5, takdir manusia. Apa takdir manusia? Eaton menyampaikan bahwa takdir kita bukan untuk menjadi modern atau menjadi sukses dalam ukuran dunia. Takdir manusia adalah kembali mengenal siapa dirinya, makhluk spiritual dalam tubuh fana, tamu di dunia, peziarah menuju keabadian. Dalam Islam, takdir bukan paksaan. Ia adalah potensi yang menunggu dijalani, seperti benih yang punya potensi menjadi pohon, tapi butuh tanah, air, dan cahaya. Dan dalam cahaya Islam, kita ditawarkan jalan. Jalan yang tidak mudah, tapi penuh makna. Epilog, cahaya yang tidak pernah padam. Islam and the Destiny of Man bukan buku dakwah. Ia adalah renungan. Ia adalah suara jiwa yang lelah oleh dunia dan akhirnya menemukan keheningan yang menyembuhkan. Guy Eaton menulis dengan hati. Ia bukan hanya ingin meyakinkan, tetapi ingin membangunkan kita semua bahwa kita bukan sekadar tubuh yang hidup, tapi jiwa yang rindu pulang. Dan Islam adalah cahaya yang tidak pernah padam. Bahkan di zaman tergelap sekalipun, cahayanya tetap menuntun mereka yang mencari. Don't forget to comment, like, and subscribe.